Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Siapa orang ini? Pertanyaan ini muncul secara bersamaan di benak hampir semua pembunuh yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Apakah dia seorang pesaing? Tapi bagaimana mungkin seorang assassin menjadi buta? Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak semua pembunuh. Dalam kontes sebelumnya, jumlah kontestan berjumlah 47 orang, bukan 48 orang seperti yang baru saja diumumkan oleh suara suram itu. Tempat yang kosong pada dua pertandingan sebelumnya, mungkinkah langkah kelima? Tapi, apa bedanya jika dia berada di langkah kelima? Berapa persentase kekuatan pembunuh yang bisa ditampilkan oleh pembunuh wanita buta? Keir diam-diam berjalan menuju arena. Gerakannya tidak cepat, sampai-sampai mereka lebih lambat dari kecepatan berjalan rata-rata orang. Sepertinya dia adalah orang mati yang berjalan, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang muncul dari rasa dingin yang terpancar darinya. Suara suram yang terdengar dari platform benar-benar mengabaikan tindakan Keir dan terus menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Keir mencapai tengah arena tepat saat suara itu memanggil, mulai. Tempat dia berdiri kira-kira di tengah stadion, dan area ini, tanpa stela apapun, cukup luas. Dia benar-benar terlihat oleh para pembunuh yang tersembunyi. Kesunyian. Seluruh arena untuk sementara hening, dan tidak ada pembunuh yang bergegas untuk bertindak lebih dulu. 12 orang, dan 4 orang pertama yang terkena knock akan bertanding di pertandingan tambahan. Dengan kata lain, 8 orang yang tidak tersingkir dalam pertandingan ini secara otomatis akan masuk 10 besar. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang akan gegabah mengambil langkah pertama. Namun, hanya karena yang lain tidak bergerak, bukan berarti Keir tidak bergerak. Dia diam-diam berdiri di sana selama 3 detik, lalu tongkat bambu birunya kembali berbunyi, ke satu arah. Secara kebetulan, arah itu mengarah langsung ke prasasti, dan lebih jauh lagi, ada seorang pembunuh yang bersembunyi tepat di belakangnya. Penampilan Keir bahkan tidak menunjukkan sedikit pun pertahanan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan celah, belum lagi langkahnya sangat lambat, sepenuhnya mengandalkan tongkat bambu hijau itu untuk maju. Akhirnya, tongkat bambu hijau di tangannya menabrak prasasti itu. Kaki Keir tiba-tiba berhenti, dan hanya pada saat inilah pembunuh tersembunyi itu bergerak. Pembunuh itu melompat keluar dari bagian tengah prasasti, mengambil keuntungan dari kelincahan dan pakaian ringannya, dan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, melirik kepala Keir, dia mengarahkan belati hitam pekatnya ke bahu Keir. Jika bukan karena fakta tidak ada yang terbunuh selama kompetisi, dia akan membidik leher Keir. Pembunuh lainnya, yang tersembunyi di balik bayangan, tidak bergerak sedikit pun. Mereka dengan tenang mengamati sekeliling mereka, semua orang jelas ingin melihat orang lain memulai serangan untuk berurusan dengan Keir. Pukulan yang menusuk. Semua pembunuh dapat dengan jelas melihat bahwa belati pembunuh berpakaian hitam ini mengarah ke bahu Keir. Tetapi pada saat berikutnya, semua murid pengamat tiba-tiba menyusut. Karena mereka bisa melihat dua Keir. Keir yang terkena tusukan pembunuh itu berdiri di tempat, benar-benar tidak bergerak, tetapi belati hitam pekat itu tidak berhasil menumpahkan darah. Dan Keir kedua yang muncul setinggi 2 meter. Tangan lembut Keir, tangan yang sama yang dipegang oleh Long Hao Chen sehari sebelumnya, ditempatkan pada seperempat panjang tongkat bambunya. Telapak tangannya yang panjangnya tidak lebih dari 1/6 meter perlahan-lahan menjangkau ke depan. Pembunuh itu menemukan bahwa, secara tak terduga, apa yang dia tusuk adalah udara. Sayangnya, dia tidak bisa melewati aturan alam, dan dengan demikian, tubuhnya hanya bisa jatuh. Dengan perasaan mati rasa di belakang lehernya, dia kehilangan kesadaran. Pembunuh lain hanya melihat bunga di depan mata mereka, saat dia berdiri di depan prasasti, di tempat yang sama di mana dia seharusnya terkena pukulan menusuk lawannya. Tongkat bambu menyapu tanah saat dia dengan lembut mengarahkan ke pinggang pembunuh berpakaian hitam itu. Segera, tubuh pembunuh berbaju hitam ini terkulai, seperti kain, langsung jatuh ke tanah. 18, dihilangkan. Suara dingin terdengar dari peron.
Bayangan doppelganger. Semua pembunuh memiliki detak jantung yang lebih cepat, menggenggam belati mereka saat mereka basah oleh keringat dingin. Shadow Doppelganger adalah keterampilan rahasia dari langkah kelima, dan salah satu yang membutuhkan pencapaian paling banyak untuk dipelajari pada langkah ini. Sepertinya tidak ada cara untuk membedakan klon gadis ini dari aslinya. Shadow Doppelganger miliknya tampak hampir sempurna, itu sejauh memberikan sensasi ilusi, dan ketika dia menggunakan skill membelah ini, tidak ada yang tahu mana yang nyata. Langkah kelima, dia benar-benar berada di langkah kelima, selain menjadi pembunuh yang sangat kuat dari langkah kelima. Du. Suara tongkat bambu biru berdering sekali lagi. Keir mengubah arah, dan perlahan maju. Melihat tongkat bambu di tangannya, setiap pesaing pergi ke defensif, seolah terus-menerus ditekan. Rasanya seperti suara tongkat bambu ini bisa mengontrol detak jantung mereka. Tidak ada yang berani meremehkan sosok kurus ini, bahkan jika itu milik seorang gadis buta mungil. Du. Suara lompatan bisa terdengar, datang langsung dari sosok ini, saat para pembunuh melarikan diri dengan kecepatan terbang. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi target Keir berikutnya. Hanya saja, stadionnya tidak begitu besar dan hanya ada begitu banyak prasasti sehingga begitu dia pindah, mereka secara alami akan bertemu satu sama lain. Belati bertabrakan dengan suara ding, ding. Keheningan sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh Keir dan kekacauannya. Mendengar suara belati bertabrakan, Keir menghentikan langkahnya. Dia diam-diam berdiri di sana, tidak bergerak dan di depan mata semua pembunuh. Hanya saja, tidak ada satupun pembunuh bayaran yang berani mendekatinya. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun dia buta, indranya yang lain tanpa ragu berkembang pada tingkat yang menakutkan. Jika saya selesai lebih awal, saya akan bisa menunggunya. Saya ingin tahu apakah pertandingan hari ini berjalan dengan baik untuknya. Suasana sedingin es di sekitar tubuh Keir perlahan memudar. Stadion Kuil Ksatria. 97:4. Masuk ke stadion. Itu adalah pertandingan ketujuh dari Kuil Ksatria. Nomor Long Hao Chen akhirnya dipanggil, tetapi pada saat ini, Li Xin dan Ye Hua keduanya mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek. Di antara empat ksatria dari langkah kelima, satu sudah melewati panggung, untuk menggambarkan pertandingan ini, tidak berlebihan untuk menggunakan empat kata, yang kuat menggertak yang lemah. Saat menghadapi ksatria langkah kelima sebagai lawannya, ksatria langkah keempat tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Dengan serangan belaka, ksatria sial itu telah dipaksa untuk menyerah. Empat adalah ksatria kedua dari langkah kelima yang dipanggil hari ini. Dan lawannya justru 97, alias Long Hao Chen. Sebanyak 38 kontestan harus mengikuti pertandingan ketiga ini, dan di antaranya adalah empat ksatria langkah kelima. Dengan kata lain, hanya 4 dari 19 pertandingan yang akan melibatkan pembangkit tenaga listrik pada langkah kelima. Dan Long Hao Chen sekarang adalah salah satu dari 4 pemuda malang yang harus menghadapi mereka. Berdiri, Long Hao Chen mengungkapkan senyum bermandikan sinar matahari, seperti yang dikatakan Ye Hua, yang berdiri di sisinya, "Guru, seperti yang Anda instruksikan kepada saya, tidak peduli pembangkit tenaga listrik seperti apa yang akan saya hadapi. Saya tidak akan kalah. Kepercayaan diri saya." Ye Hua terkejut, sebelum mengangguk penuh semangat pada Long Hao Chen, "Pergi. Anda adalah murid yang saya banggakan." Long Hao Chen berjalan dengan kecepatan yang baik, maju menuju stadion. Semua ksatria di ruang tunggu telah tenang, dengan penuh perhatian melihat pertandingan yang akan dimulai. Itu sama untuk pemuda berpakaian hitam ini yang telah diprovokasi oleh Long Hao Chen pada hari sebelumnya. Dia tenang dan melirik Long Hao Chen dengan dingin, seolah mencoba mengatakan, "Hanya jika Anda melewati rintangan ini, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan saya." Lawan Long Hao Chen adalah seorang ksatria dengan sosok tinggi, sekitar 190 cm, dengan punggung lebar, dan pendek, rambut coklat tebal yang sedikit melengkung. Tangan kanannya mencengkeram pedang yang lebih lebar dari kebanyakan, dan tangan kirinya perisai yang berbentuk persegi di bagian atas, dan meruncing ke titik di bagian bawah, tentu saja tidak seperti perisai bundar kebanyakan ksatria.
Hal yang paling mencengangkan adalah ksatria nomor 4 ini tidak memakai armor apapun. Jelas mengenakan wajah bangga, dia dengan hati-hati menatap Long Hao Chen, yang menghadapnya. Aku pernah mendengar bahwa selama 2 hari sebelumnya, kamu hanya menggunakan menyimpan kekuatan untuk mengalahkan lawanmu. Jangan gunakan skill sampah ini untuk melawanku, jika tidak, kamu hanya akan kalah secara mengerikan. Kata ksatria bernomor 4, penuh penghinaan. Long Hao Chen dengan acuh tak acuh menjawab, tidak ada keterampilan sampah, hanya orang sampah. Ksatria bernomor 4 menyipitkan matanya, berbicara dengan keras, baiklah. Karena seorang ksatria dari langkah kelima berpartisipasi dalam pertandingan ini, wasit digantikan dengan seorang Saint Knight dari langkah ketujuh. Wasit ini memiliki penampilan seorang pria parubaya. Sosoknya yang mengesankan berdiri dengan bangga, mirip dengan gunung besar, saat dia dengan dingin mendengus, kami tidak peduli dengan omong kosongmu, tempat ini bukan tempat untuk pamer dengan pembicaraan pintarmu, pertandingan dimulai. Tidak ada perbedaan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya, begitu wasit menyatakan dimulainya pertandingan, tubuh Long Hao Chen langsung diselimuti kabut berwarna emas. Itu, seperti sebelumnya, menyimpan daya. Mata 4 menjadi sangat dingin, jelas dipenuhi amarah. Berbeda dengan ksatria lainnya, dia tidak segera memanggil tunggangannya. Dia dengan keras mengetuk pedang di salah satu tangannya ke perisai di tangan lainnya, menghasilkan suara ledakan yang sangat besar. Dia tampak hampir terjebak ke tanah sebelumnya, setelah beberapa saat, menyerang Long Hao Chen. Assault, keterampilan yang digunakan oleh ksatria dari langkah kelima yang mengandalkan energi spiritual yang tangguh, memungkinkan pengguna untuk mengisi daya dengan kecepatan lebih cepat sementara lebih stabil daripada pengisian. Saat dia meluncurkan assault, cahaya terang yang intens dipancarkan oleh tubuhnya, tetapi cahaya ini sama sekali berbeda dari yang dipancarkan Long Hao Chen. Mereka tidak bisa dibandingkan, sepertinya baju besi tipis menutupi seluruh tubuhnya. Inilah tepatnya hasil yang dihasilkan dengan mencairkan energi spiritual. Perubahan ini secara bersamaan muncul pada senjata yang dia pegang. Jarak 30 meter hampir seketika dipotong. Pedang itu, memancarkan cahaya berkilauan yang intens, ditujukan langsung ke kepala Long Hao Chen. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Long Hao Chen bahwa, menyimpan kekuatan tidak berguna. Dia pergi sejauh tidak memanggil tunggangannya sendiri. The Radiant Shield akurat memblokir jalan pedang itu, dan dengan suara keras, Long Hao Chen didorong selangkah ke belakang. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya milik Bright Vengeance, saat pedang cahayanya menebas ke arah lawannya. Meskipun dia tidak menggunakan storing power dalam waktu lama, termasuk kekuatan Bright Vengeance, kekuatan pukulan ini diperkuat 100%, hanya saja, Long Hao Chen saat ini tidak menggunakan kemampuan lain. Saat dia mencibir, penuh dengan penghinaan, pedang lebar pesaing 4 memang diblokir oleh penghalang surgawi. Hanya saja, saat ini Long Hao Chen mengacungkan pedangnya, menebas lawannya, dia sudah meluncurkan skill, Silk Charge. Mendorong perisai berat ke depan, dia dengan kejam membidik pedang berat Long Hao Chen. Sebuah kekuatan ledakan tirani segera meledak ke dalam dirinya. Long Hao Chen tampak seolah-olah dia telah tersingkir oleh seekor gajah, karena dia langsung dikirim terbang mundur. Ini adalah jarak antara langkah keempat dan kelima. Long Hao Chen sudah menjadi Grand Knight peringkat ke-9, tetapi melawan seorang ksatria di langkah kelima, yang memiliki energi spiritual cair, jika kontes hanya membandingkan energi spiritual mereka, pada dasarnya dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Menyerang. Pesaing 4 ini sombong, tetapi benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Keahliannya telah mencapai irama yang sempurna, saat dia mengirim Long Hao Chen terbang, dia segera meluncurkan serangan lainnya. Saat cahaya cemerlang muncul di pedangnya, Light Tone langsung ditujukan ke Long Hao Chen. Light Tone ini dipenuhi dengan energi spiritual cair, bilah yang diluncurkan hanya diperpanjang. Itu bahkan tidak bisa dikenali sebagai energi spiritual, itu terlihat sangat nyata. Itu langsung ditujukan ke Long Hao Chen, yang menggunakan Radiant Shield untuk menghentikannya. Tubuhnya masih goyah, tetapi dia belum jatuh ke tanah.
Long Hao Chen pada dasarnya belum bisa menggunakan kembali penghalang surgawi, tapi dia bisa menggunakan perisai filter suci untuk menegakkan pertahanannya tepat waktu. Perisai filter suci rusak dan Long Hao Chen memuntahkan darah, dan dengan kejam dihancurkan di tanah. Radiant Shield miliknya juga dikirim terbang. Pesaing tanda pagar 4 tidak terburu-buru mengejar serangan, dia hanya dengan dingin menyapu matanya ke ruang tunggu, seolah ingin mengatakan, lihat di sini, ini adalah kekuatan dari langkah kelima. Tiba-tiba berbalik, Long Hao Chen berdiri, dadanya tanpa henti bergerak naik turun, sementara mulutnya masih memiliki beberapa noda darah di sudutnya. Luka yang dia terima jelas tidak ringan. Tapi dia tidak berani mengambil Radiant Shield-nya, karena dia menatap tajam ke arah pesaing 4 sambil tetap waspada. 4 menampilkan ekspresi penuh penghinaan. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kamu tidak boleh menggunakan skill sampah power storage ini di depanku. Sebelum kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Akui kekalahanmu, dan tersesat. Karena lukanya, wajah Long Hao Chen agak pucat, tapi dia dengan tegas menggelengkan kepalanya, tanpa ragu sedikit pun. Tubuhnya masih sedikit linglung, tapi dia buru-buru menggunakan pedang cahaya, menancapkannya di tanah untuk menstabilkan tubuhnya sendiri dan pada saat yang sama melepaskan cahaya penyembuhan putih pada dirinya sendiri. 4 memelototinya, menolak untuk diyakinkan sampai menghadapi kenyataan pahit secara langsung. Aku akan membantumu untuk menerimanya kalau begitu. Kali ini, dia bahkan tidak menggunakan serangan, dan hanya maju, selangkah demi selangkah, menuju Long Hao Chen. Cahaya suci yang kaya bersinar sekali lagi, saat pedang itu diarahkan langsung ke bahu Long Hao Chen. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang terlihat di tanah. Tangan Long Hao Chen menggenggam gagang pedang suci, menguatkan seluruh tubuhnya, dan dia menatap dengan fokus pada pesaing 4 ini. Matanya berisi tampilan tegas dan keras kepala yang tidak melemah sedikit pun, bahkan setelah mengalami begitu banyak kerusakan. Wasit yang agung itu masih dengan ketat mengamati kedua pesaing itu. Jika 4 akan mengancam kehidupan Long Hao Chen, dia akan segera ikut campur. Di ruang tunggu, Li Xin sangat gugup, meraih lengan Ye Hua, "Guru, hentikan dia, ini akan membunuh Hao Chen." Hao Chen sudah sangat terluka. Ye Hua dengan kuat mengepalkan tinjunya, percayalah padanya, dia akan menang. Pada saat ini, Ksatria bernomor 4 sudah hanya berjarak 3 meter dari Long Hao Chen. Menggenggam pedang lebar, dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia sengaja bergerak perlahan, karena dia senang melihat lawannya menunjukkan ekspresi tak berdaya di hadapan kekuatan mutlaknya. Sayangnya, Long Hao Chen tidak menunjukkan ekspresi seperti ini. Dari awal hingga akhir, mata Long Hao Chen tidak bergeming. Mari kita akhiri ini. Pesaing 4 kesal dengan kegigihan Long Hao Chen. Menurunkan pedangnya dia langsung menuju Long Hao Chen, bertujuan untuk menghancurkannya. Karena aturan kompetisi yang hebat, dia tidak berani membunuhnya pada akhirnya, tapi dia yakin Long Hao Chen pasti akan kehilangan kemampuan bertarungnya karena pukulan ini. Tapi pada saat ini, di mata jernih berwarna emas jernih Long Hao Chen, tampilan yang parah muncul tiba-tiba, tampaknya menusuk lawannya seperti tombak. Tampilan parah ini sudah muncul pada hari sebelumnya, ketika dia menghadapi pemuda berpakaian hitam. Tapi itu adalah pertama kalinya muncul dalam pertandingan di seleksi. Cahaya terang yang berkilauan tiba-tiba mengelilingi tubuh Long Hao Chen, bergegas keluar dari tanah. Itu adalah skill Retribution Knight, Heavenly Battle Array. Pedang yang turun tiba-tiba dihentikan oleh arai pertempuran surgawi. Pada musim gugurnya, itu langsung melambat secara drastis, dan segera setelahnya, sebuah mantel cahaya meledak dari tubuh Long Hao Chen, mantel suci. Dia telah mempersiapkan dua kemampuan ini untuk beberapa waktu, mulai dari saat dia berdiri dari tanah. Menghadapi seorang ksatria dari langkah kelima yang memiliki tunggangan juga, Long Hao Chen tahu bahwa dia tidak akan memiliki banyak peluang. Dengan demikian, dia hanya bisa bertahan dalam diam, menunggu kesempatan. Jelas, kesempatan ada di pihaknya, melihat bahwa pesaing 4 ini bahkan tidak mencoba memanggil tunggangannya. Ketika Long Hao Chen berada di kota Hao Yue,
setiap hari adalah latihan tempur melawan Yehua, seorang ksatria lintas udara. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memblokir serangan seorang ksatria dari langkah kelima hanya untuk satu putaran? Dia memang terluka, tapi ini karena dia jauh dari kata habis-habisan. Dia hanya bertahan diam-diam, menunjukkan lawannya diri yang lemah, sambil menunggu kesempatan yang muncul di depan matanya sekarang. Berdasarkan kekuatan Long Hao Chen saat ini, untuk menang atas ksatria langkah kelima dengan tunggangan sangat sulit, hampir tidak mungkin. Bahkan jika bakat bawaannya tinggi, lawannya bagaimanapun juga adalah orang yang telah berlatih sampai langkah kelima dan seterusnya. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan taktik untuk memberi dirinya kesempatan menang. Kekuatan akan selamanya menjadi bagian penting dari kemenangan, tapi itu bukan satu-satunya. Dengan taktik yang cerdas, bahkan seorang anak pun bisa membunuh orang dewasa, apalagi Long Hao Chen yang perbedaannya dengan tanda pagar 4 tidak terlalu besar. Meskipun mantel suci sudah menjadi keterampilan ksatria penjaga langkah keempat, itu masih tidak dapat memblokir energi spiritual cair dari langkah kelima. Tapi tanpa ragu, arai pertempuran surgawi dikombinasikan dengan mantel suci telah memenangkannya lebih dari cukup waktu. Dia mengeluarkan pedang cahaya yang tertusuk ke tanah dengan cahaya keemasan yang pekat, dan secara bersamaan menyapu secara horizontal, dengan pedang di tangan kirinya membentuk busur merah menyala. Cahaya merah menyala ini dikombinasikan dengan cahaya keemasan untuk membentuk cross-cut instan ledakan, yang berpotongan. Pada titik waktu ini, Long Hao Chen sudah berada dalam jangkauan Night 4. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Hao Chen ini, yang tampaknya benar-benar tidak memiliki alat perlawanan, tiba-tiba akan menyerang. Selanjutnya, itu sangat eksplosif. Pada saat ini, dia sudah melewatkan kesempatan untuk menggunakan keterampilan apapun, dan hanya bisa mengangkat perisainya dengan susah payah untuk membela diri. Cahaya dan api bersilangan, membentuk cross-cross ledakan instan, dan dengan keras mengenai perisai 4. Ksatria nomor 4 memang luar biasa, pantas mendapatkan gelar pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia hanya terpaksa mundur 2 langkah oleh serangan Long Hao Chen. Itu, sekali lagi, karena keunggulan energi spiritual cair. Namun, ini hanya permulaan. Cross-cut instan ledakan, berpotongan menyerang pesaing 4, yang kehilangan semua kesempatan untuk menyerang balik. Pedang Long Hao Chen tidak berhenti, bahkan selama setengah detik, segera memberikan pukulan lain. Tapi kali ini, sepasang pedangnya bersinar dengan cahaya yang meledak. Cahaya berwarna emas yang mempesona, bersama dengan kilau emas merah yang mempesona. Sepasang pedang itu benar-benar segera meluncurkan Shining Solar Strike, keterampilan paling kuat dari Retribution Knights dari langkah keempat. Baru saja menangkis serangan, pesaing 4 dalam keadaan terkejut dan marah. Kedua pedang Long Hao Chen segera dirantai dengan pukulan lain, bersinar dengan kecemerlangan yang menakutkan. Kali ini, Ksatria 4 melawan, tapi tidak sesantai itu. Di bawah kekuatan Shining Solar Strike yang kuat, perisainya terdorong ke belakang dan dia hampir kehilangan keseimbangan, tersandung maju dan mundur secara berurutan, tapi masih bisa berdiri. Keuntungan yang diperoleh Long Hao Chen tidak sedikit. Pedang api di tangan kirinya didorong ke depan, membawa cahaya merah, dan lightning thrust diarahkan langsung ke dada 4. Pedang cahaya di tangan kanannya tidak menyerang bersamaan, tapi terangkat ke atas kepalanya. Di atasnya, kilau pijar bersinar, langsung menguat. Tapi ada perbedaan mendasar dengan Shining Solar Strike. Itu karena pancaran cahaya pedang tidak menyebar, tetapi sepenuhnya terkonsentrasi di pedang. Tampaknya pedang cahaya menjadi tidak penting, dan bisa menembus apapun, karena aura suci memancar dari pedang cahaya. Long Hao Chen membacakan beberapa mantra dengan suara rendah, dan pedang cahaya ini mengungkapkan perubahan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti Pure White Edge, tetapi dibandingkan dengan Pure White Edge, Light Sword saat ini lebih unggul, terlepas dari apakah itu dalam hal kualitas dan kemurnian energi spiritual, dalam hal kepadatan aura suci yang dipancarkan, atau dalam hal beban bagi pengguna. Di peron, Saint Knight yang sedang duduk benar-benar tercengang dan menyatakan, "Anak baik,
jadi dia punya rahasia seperti ini. Ternyata dia sama sekali bukan ksatria penjaga. Tidak heran dia terus-menerus menggunakan, menyimpan kekuatan, dan penghalang surgawi. Dia dari awal adalah Retribution Knight. Sungguh orang yang baik, ini adalah keterampilan pembalasan tingkat tinggi ambidextrous yang dapat dipelajari pada langkah kelima dari panggilan. 4. Benar-benar putus asa, serangan balik Long Hao Chen adalah sesuatu yang melampaui harapannya. Selanjutnya, serangkaian serangan meledak Long Hao Chen tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk melakukan serangan balik. Arai pertempuran surgawi, mantel suci, 2, serangan matahari cemerlang, dan pendorong petir. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mentransfer energi spiritual internalnya untuk menghalangi serangan ini, apalagi untuk meluncurkan keterampilan atau memanggil tunggangannya. Dia benar-benar terperangkap dalam serangan ini, dan tidak bisa melakukan apapun selain secara pasif menerimanya. Untuk menghentikan serangan berantai Long Hao Chen, dia harus menunggu celah kecil, kesempatan untuk menyerang balik. Menggunakan pedang besarnya, dia mencoba menahan serangan ini sebanyak yang dia bisa. Suara jingling berdering berulang kali di permukaan stadion. Lightning Thrust Long Hao Chen sangat cepat, memberinya kesempatan untuk menggunakan Shining Solar Strike. Pesaing 4 tidak mungkin sepenuhnya menghentikan serangan ini. Sebuah cahaya emas merah menyapu lengan kirinya, langsung meninggalkan bekas hitam hangus. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang nyata tidak akan membiarkan kesombongan membutakannya di tengah-tengah medan perang. Pesaing 4, yang bahkan tidak repot-repot memakai baju besi apapun, jelas telah melanggar aturan emas ini. Dia terkena pedang api yang meninggalkan luka menyakitkan di lengan kirinya, yang menjadi mati rasa. Faktanya, sampai saat itu, pesaing 4 tidak pernah berpikir bahwa dia bisa kalah, bahkan jika Long Hao Chen adalah seorang Retribution Knight dan bisa menggunakan begitu banyak kemampuan, bukankah waktunya biasanya memiliki celah kecil setelah menggunakannya? Selama dia memiliki kesempatan untuk menyerang balik, dia yakin akan keunggulan mutlaknya dalam hal tingkat kultivasi untuk menang atas Long Hao Chen. Pada saat ini, saat Long Hao Chen menyelesaikan, Lightning Thrust cahaya berwarna emas merah yang mempesona tiba-tiba meletus. Itu adalah serangan matahari cemerlang lainnya. Hanya saja, kali ini, itu tidak digunakan sebagai serangan, tetapi tusukan. Itu tidak memiliki kecepatan Lightning Thrust, tetapi memiliki kekuatan Shining Solar Strike. Kompetitor 4 tidak punya pilihan selain memblokir dengan perisainya sekali lagi. Suara ledakan bisa terdengar saat dia jatuh 5 langkah ke belakang. Perisai dan pedang besarnya telah menjadi kusam saat itu. Saat dia mengambil napas dalam-dalam, sambil jatuh ke belakang, mata 4 penuh amarah. Dengan energi spiritualnya yang sepenuhnya cair, meskipun dia saat ini tidak stabil, kemunduran ini juga bisa digambarkan sebagai peluang. Menggunakan sedikit energi spiritual internal, dia melepaskan mantel suci berwarna emas. Itu menyembuhkan cedera di tangan kirinya saat mengambil bentuk dan membentuk pertahanan yang kuat. Serangan Long Hao Chen menyelam dengan pedangnya, dan dalam sepersekian detik, tidak ada yang lain selain lampu listrik putih yang bisa dilihat saat garis besarnya menjadi tak berbentuk. Sebuah bentuk pedang muncul, tapi apakah itu pedang cahaya, atau pedang api? Pedang berwarna putih bersih yang jernih menciptakan riak di udara, langsung mendekat. Mantel suci, yang diciptakan oleh kekuatan ksatria dari langkah kelima secara tak terduga tidak dapat menahan dorongan pedang cahaya ini. Dengan suara yang menusuk telinga, pedang cahaya secara paksa menembus mantel suci ini. Holy Sword, skill Ultimate Retribution Knight dari langkah kelima. Meskipun memiliki kekuatan ofensif tirani, skill ini memiliki efek tambahan pada makhluk dengan atribut gelap, menggandakan kerusakan. Pesaing 4 benar-benar tercengang, buru-buru mengangkat perisai kemenangannya, tapi kecepatan menghubungkan Long Hao Chen terlalu tinggi, dia hanya punya waktu untuk menggunakan Holy Filter Shield untuk meningkatkan pertahanan perisainya. Dan pada saat ini, pada pedang cahaya, cahaya putih muncul, dan menyerang perisai 4 dengan kejam, diikuti dengan dorongan dari pedang cahaya. Di bawah tatapan penonton yang terkejut, perisai 4 terbelah, akhirnya hancur oleh pukulan pedang cahaya. Namun,
Kekuatan benturan yang besar tidak terbatas pada itu, saat dia jatuh ke tanah. Kecemerlangan berwarna merah menyala diam-diam mendekat, tanpa rasa takut jatuh di bahunya. Suhu panas yang menyengat mendekati leher empat, benar-benar membuatnya takut. Menggunakan dukungan pedang cahaya untuk mencegah dirinya jatuh, dia menempelkan pedang api ke leher empat. Saat ia mengambil napas besar untuk napas, mulut Long Hao Chen berlumuran darah, darah yang terus mengalir keluar. Tapi matanya masih penuh dengan resolusi, itu tidak berubah sama sekali. Untuk menggunakan begitu banyak kemampuan sedemikian rupa saat terluka, beban pada tubuh Long Hao Chen sudah jelas. Tapi justru rangkaian serangan berbahaya inilah yang membuatnya menang. Dibandingkan dengan puncak langkah keempat, langkah kelima pada dasarnya berbeda. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggunakan begitu banyak kemampuan yang hebat, dan mengandalkan bakat bawaannya yang memungkinkan dia untuk secara alami melebihi kecepatan, intuisi, dan kemampuan Retribution Knight yang kejam, tidak mungkin dia bisa memenangkan ini. Anehnya, saat dia mengalahkan lawannya, dia memastikan untuk tidak melukainya. Aku tersesat. Aku benar-benar kalah. Knight 4 dengan bingung duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Bahkan sebagai ksatria bumi, dia belum bisa masuk ke dalam 10 besar seleksi perburuan iblis ini. Akibatnya, dia tidak bisa menjadi anggota asli dari pasukan perburuan iblis. Dia telah mencapai usia maksimum yang memenuhi syarat untuk seleksi perburuan iblis ini, dan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam yang lain. Dalam sekejap, kekalahan ini telah menghapusnya sepenuhnya dari menjadi salah satu anggota inti kuil ksatria. Ketika Long Hao Chen mendengar kata-kata, "Aku kalah," dia sudah menyingkirkan kedua pedangnya dan diam-diam berjalan untuk mengambil Radiant Light Shield di tepi arena. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran ini, dia tidak menang dengan mudah. Tekanan yang diberikan kepadanya oleh Knight 4 sangat besar. Tidak, aku tidak bisa menerima ini dan aku tidak akan menerima ini. Knight 4 tiba-tiba melompat dari tanah, matanya merah saat dia melihat ke arah Long Hao Chen. Aku bahkan belum memanggil tungganganku, aku juga belum sepenuhnya berarmor. Saya memiliki satu set baju besi tingkat spiritual. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Bagaimana? Wasit, saya tidak menerima ini. Saya ingin mengadakan pertandingan ulang. Wasit dengan dingin menatapnya dan berdiri di antara dia dan Long Hao Chen, berkata dengan acuh tak acuh, kamu kalah. Knight 4 dengan putus asa berkata, saya tidak kalah. Bagaimana saya bisa kalah dari anak nakal dari langkah keempat? Sebuah suara tua terdengar dari peron, penuh amarah, saya bertanya, apa 10 standar ksatria? Knight 4 tampak kosong. Aturan-aturan ini adalah sesuatu yang harus dipelajari setiap ksatria sejak usia muda, dan dia hampir secara tidak sadar menjawab kesopanan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, kerendahan hati, keadilan. Suara tua itu berkata dengan suara rendah, lalu di mana kerendahan hati dan kejujuranmu? Alih-alih mengatakan Anda kalah dari 97, Anda harus mengatakan bahwa Anda kalah dari diri sendiri. Bahkan tidak melindungi diri sendiri atau memanggil tunggangan Anda adalah keputusan Anda sendiri. Anda bahkan tidak dapat mematuhi 2 standar paling dasar dari seorang ksatria. Sifatmu bahkan tidak cocok untuk seorang ksatria. Ayo, usir dia dan usir dia dari kuil ksatria. Knight 4 bergetar hebat dan wajahnya berubah menjadi putih pucat dalam sekejap. Apa artinya pengusiran dari kuil ksatria? Itu berarti seseorang tidak lagi menjadi anggota kuil ksatria. Pada saat yang sama, Knight 4 juga tahu siapa pemilik suara tua ini. Bahkan 3 tetua berperingkat tertinggi di kuil ksatria harus menunjukkan kesopanan terbaik saat menghadapi orang ini. Suara gedebuk terdengar saat Knight 4 berlutut ke tanah. Menghadapi peron, dia berkata dengan suara gemetar, Senior Saint Knight, aku telah melakukan kesalahan. Saya tahu kesalahan yang telah saya lakukan. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Suara ketua Saint Knight perlahan terdengar, bahwa kamu bisa menjadi Earth Knight sebelum berusia 25 tahun, terbukti bahwa bakat bawaanmu sangat bagus. Namun,
Anda juga harus tahu bahwa apa yang ditekankan oleh kuil ksatria kita bukanlah level tetapi karakter. Sebagai anggota utama dari 6 kuil besar, jika ada ksatria inti dari pasukan perburuan iblis yang tidak dapat mematuhi 10 standar ksatria, dia hanya dapat mempermalukan kehormatan kuil ksatria. Katakan padaku, apa itu kehormatan? Semua ksatria stadion berdiri dalam satu tubuh dan berteriak serempak, kehormatan adalah kehidupan. Kepala Saint Knight dengan tenang berkata, 4, Anda sekarang telah mendengar. Kehormatan adalah hidup. Apakah Anda masih memiliki kehormatan seorang ksatria? Knight 4 gemetar hebat. Tetapi bahkan saat dia berlutut di sana, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa amarah senior Saint Knight sudah tersulut. Ksatria suci senior. Tepat pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Garis pandang semua orang tidak bisa membantu tetapi berbalik. Orang yang berbicara justru Long Hao Chen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas dada kirinya, dengan hormat memberi hormat seorang ksatria ke arah platform. Berbicara, suara Saint Nighthead jelas lebih lembut dan sama sekali tidak menyembunyikan kesukaannya terhadap Long Hao Chen. Long Hao Chen melirik Knight tanda pagar 4 yang masih berlutut di tanah di sampingnya, lalu dengan hormat berkata, Saint Nighthead, ketika saya masih sangat muda, ibu saya mengatakan kepada saya, tidak ada yang sempurna. Pikiran Knight tanda pagar 4 hanya sedikit tidak stabil sekarang karena kekalahan ini. Kesombongannya memang sebuah kesalahan. Namun, hidupnya harus benar-benar berubah hanya karena masalah ini. Saya pikir itu agak tidak adil. Perkembangan karakter dan pendewasaan saling terkait, dan dia tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Setelah belajar dari masalah ini, saya yakin dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, Knight 4 mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya, tertegun. Matanya bahkan memiliki cahaya yang aneh. Platform tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua penonton juga memperhatikan platform. Bagaimanapun, seorang jenius seperti Knight 4 yang telah menembus ke langkah kelima sebelum berusia 25 tahun juga sangat langka di dalam kuil Knight. Hanya setelah beberapa saat senior Saint Knight menghela nafas dari peron. Baiklah, karena Anda telah memintanya, saya akan memberinya kesempatan. Dengarkan baik-baik, 4. Jika Anda ingin terus tinggal di kuil ksatria, maka mulai saat ini, Anda adalah ksatria punggawa 97. Jika Anda dapat melakukan tugas ini sampai dimulainya seleksi perburuan iblis berikutnya, maka saya akan mengizinkan Anda untuk kembali ke kuil ksatria. 4 pertama menatap kosong, lalu bersukacita atas kabar baik ini. Terima kasih banyak kepada senior Saint Knight karena telah memberiku kesempatan lagi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berbalik ke arah Long Hao Chen. Setelah perjuangan sesaat melintas di matanya, bunyi gedebuk terdengar saat dia berlutut di depan Long Hao Chen. Tuan, saya, Han Yu akan mematuhi perintah Anda. Aku masih belum tahu namamu. Long Hao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, ini. Namanya Long Hao Chen. Suara dingin terdengar dari area istirahat. Long Hao Chen menoleh untuk melihat, dan suara yang berbicara itu persis milik guru Yehua. Han Yu dengan hormat berkata, Dewa Cahaya di atas, aku, Han Yu, selanjutnya akan melayani Long Hao Chen sebagai tuanku selama 5 tahun. Kehormatan tuanku adalah kehormatanku. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga para dewa menghukum saya. Long Hao Chen selalu berkepala dingin dalam pertempuran, tapi bagaimanapun juga, dia baru berusia 14 tahun. Dalam keadaan ini dia segera menjadi bingung dan buru-buru berkata, cepat bangun. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan untuk menarik Han Yu ke atas. Han Yu dengan hormat berkata, Tuan, saya masih memiliki beberapa urusan untuk diurus di rumah. Saya akan kembali sekarang untuk mengelolanya, lalu kembali besok untuk mencari guru. Mulai hari ini, aku bersumpah untuk mengikutimu. Setelah kemunduran sebelumnya, tidak ada lagi bukti kebanggaan di wajahnya. Meskipun matanya masih memberi petunjuk ketidakdamaian, setelah berpikir tentang hampir dikeluarkan dari kuil ksatria, dia akhirnya mengatasi keengganannya dan berbalik untuk pergi setelah memberi hormat kepada Long Hao Chen.
Meskipun dia sombong, dia sangat ambisius. Begitu dia dikeluarkan dari kuil ksatria, bagaimana dia bisa mencapai aspirasinya? Meskipun Long Hao Chen tidak bisa memahami situasinya dengan jelas, pasti ada alasan mengapa Ye Hua membiarkan dia menerimanya. Setelah menutupi dirinya dengan mantel suci, dia kembali ke area istirahat. Lil, bro, kamu sangat luar biasa. Li Xin segera bergegas dan memeluknya erat-erat. Adapun peserta ksatria lainnya, ketika mereka melihat Long Hao Chen, ekspresi mereka semua mengungkapkan sedikit ketakutan. Dalam pertandingan 1 lawan 1 ini, ksatria pembalasan jelas lebih unggul daripada ksatria penjaga. Meskipun Han Yu akhirnya kalah karena harga dirinya, jangan lupa, aliran terakhir keterampilan ofensif Long Hao Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh ksatria pembalasan biasa? Saat itu, kekuatan yang meledak, terutama kombinasi terakhir dari keterampilan yang dipasangkan dengan pedang suci, adalah alasan sebenarnya untuk kemenangan Long Hao Chen. Bahkan ksatria langkah kelima tidak bisa memblokir serangannya.